Anda kembali di iNewsroom bersama saya Anesha Dasuki. Pemirsa, siswi SMP berinisial SF dilaporkan ke polisi setelah kritik pemerintah Kota Jambi. Pemkot Jambi nilai ada sejumlah kata yang tidak pantas dilontarkan oleh siswi SMP tersebut. Mohon izin saya melaporkan kepada bapak-bapak. SF, siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini viral setelah mengunggah video kritikannya terhadap pemerintah Kota Jambi di media sosial. SF menyayangkan aktivitas kendaraan yang melintas di depan rumah neneknya melebihi tonase dan dibiarkan pemerintah. Ditambah, aktivitas sebuah perusahaan membuat rumah dan sumur neneknya rusak. Namun unggahannya berujung pada pelaporan dirinya ke Polda Jambi oleh pemerintah Kota Jambi. Pemkot Jambi menilai ada kata-kata yang tidak pantas dilontarkan oleh siswi SMP tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kabak Hukum Pemkot Jambi Gempa Awal John Putra. Selamat petang Pak Gempa. Selamat petang Mbak Nisa. Pak Gempa, Anda yang melaporkan anak SF ini ya Pak ya? Sebenarnya apa alasannya? Iya, jadi pertama kali perlu saya klarifikasi ya Mbak Anissa, bahwa kami tidak melaporkan anak. Jadi yang kami laporkan adalah akun TikTok. Akun TikTok atas nama Fadiah Alkaf. Oke. Nah, namun kemudian dalam perkembangan penyelidikan, tim Cyber Polda Jambi menemukan fakta bahwa ternyata pemilik akun TikTok tersebut adalah anak SMP kelas 3. Nah, jadi ini yang perlu saya Kalau klarifikasi. akun TikTok tentunya tersambung dengan pembuat konten kan Pak? Kalau melaporkan akun TikTok pasti akan jadi tersangka bukan TikToknya atau akunnya, pasti orangnya yang pembuat konten. Iya, tapi dari situ kita tidak bisa mengetahui bahwa apakah pemiliknya ini anak atau dewasa. Oke. Iya, karena di akun TikTok dia itu tidak ada yang mencirikan bahwa dia seorang pelajar SMP. Dan dari bahasanya kita tidak menyangka bahwa dia adalah anak SMP. Baik, apa yang membuat Anda akhirnya melaporkan akun TikTok itu ke polisi, Pak? Tidak mediasi dulu atau tidak ngecek dulu, diklarifikasi dulu apa sebenarnya kritik yang disampaikan oleh warga tersebut? Iya, baik. Jadi akun TikTok itu sebelumnya berawal dari klarifikasi Pemkot Jambi terkait dengan video yang sebelumnya dibuat dalam akun TikTok tersebut. Nah, namun ternyata klarifikasi yang dilakukan oleh Pemkot Jambi itu tidak diterima oleh anak tersebut. Sementara klarifikasi yang kami lakukan itu dengan menggunakan dokumen-dokumen yang selama ini kami tempuh pada saat mediasi antara antara pihak keluarga Nenek Afsa dengan PT RPSL. Nah, itu dibantah sama anak itu, kemudian terlontarlah di sana menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi merupakan kerajaan Firaun. Kemudian disampaikan juga bahwa pemerintah Kota Jambi isinya iblis semua. Nah, dua hal inilah yang kemudian setelah kami berkoordinasi di jajaran pemerintah Kota Jambi sepakat untuk melaporkan. Pak Gempa, berarti hasil klarifikasinya itu merugikan bagi warga ya Pak, terutama nenek itu ya Pak ya? Hasil klarifikasinya tidak dibenarkan oleh nenek tersebut. Padahal kami menyusun klarifikasi itu berdasarkan data dan dokumen yang kami peroleh. Baik, berarti tidak mementingkan kepentingan warga ya? Klarifikasi tersebut sudah berdasarkan kepentingan warga. Jadi latar belakangnya. Jadi nenek itu tetap diuntungkan, tapi menolak gitu gimana sih Pak? Maksudnya? Iya, jadi Mbak, di areal PT RPSL ini terdapat 90 KK. Iya. Nah, dari 90 KK ini sudah menerima semua kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke. Nah, tapi pihak dari keluarga Nenek Hafsa ini mereka tidak menerima karena nilai yang mereka ajukan
itu berdasarkan pertimbangan dari perusahaan dianggap irasional dan tidak berdasar. Oke. Dengan total akumulasi nilai 1,3 M. Oke. Nah, jadi perusahaan itu caranya meminta ganti rugi adalah diminta kepada warga untuk mengajukan apa-apa saja dampak kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan tersebut. Nah, tapi tentunya harus yang berdasar dan rasional begitu, Mbak. Kalau kerugian yang diajukan oleh keluarga Nenek Aksa apa, Bapak? Kalau kerugian yang diajukan oleh Nenek Afsa itu dengan total 1,3 M, Mbak. Jadi totalnya bisa saya rinci, perbaikan rumah yang dilakukan dari tahun 2013 sampai 2021 dalam 1 tahun melakukan 3 kali perbaikan rumah dengan nominal yang bervariasi 19 juta, 20 juta, kemudian 25 juta, itu totalnya 500 juta. Nah, kemudian dia juga mencantumkan biaya beli air 180 juta. Kemudian mencantumkan biaya berobat urut 50 juta. Kemudian ada biaya kirim surat meminta keadilan dengan perincian print warna, biaya rental, biaya fotokopi, itu 50 juta. Kemudian dia meminta ganti biaya ke Bogor untuk menemui Presiden meminta keadilan tahun 2018 sebesar 35 juta. Oke. Nah, jadi inilah totalnya 825 juta 400 ribu, itu total kerugian material. Kemudian dia juga memasukkan kerugian non material 500 juta, sehingga didapatlah total Pak Gempa, berarti ini bisa dibilang baik, bisa dibilang dengan lapor ke polisi anak di bawah umur, berarti Pemkot Jambi anti kritik? Video anak tersebut sudah dibuat dari tahun 2022, Mbak. Sepanjang itu masih dalam tataran kritik, kita menerima. Tapi kita juga perlu menyampaikan perbedaan antara kritik dan memuat penghinaan sara. Nah, kalau kritiknya kita terima, Mbak. Baik. Tentang misalnya disampaikan Pemkot tidak respon atau seperti apa, itu kita terima dari beberapa video sebelumnya. Tapi titik poin kita di video tertanggal 3 Mei adalah ketika dia menyampaikan bahwa kerajaan Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Baik Pak Gempa, mungkin next time bisa diproses sesuai dengan usianya. Terima kasih banyak Pak Gempa, dan pemirsa Newsroom akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.